Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya. Saat ini sudah berada di lokasi yang 1 bulan kemarin saya pukul-pukul untuk tanam jamur. Barusan sampai atas nemu 3. Saya berhenti di pohon yang kemarin saya lempar-lempari. Ini ada apa? Istilah di sini tuh nggak buntung. Yang kemarin saya lempar-lempar pakai kapak. Ya, ilah. Bang, apa-apa lah ya kan? Takut kena insen. Salam dari Bijak. Salam dari Majalengka. Yo. Salam dari Gunung Kawi. Dari bawah sampai atas biasanya pas nanam tok itu dapat banyak, tapi kayaknya udah ada yang manen. Sebenarnya kan harusnya 14 hari, saya udah terlewat 1 bulan. Jadi tadi saya lihat bekas-bekas kayak yang udah busuk, jamur busuk nggak ada, sepertinya udah ada yang manen. Ini dapat dapat 4 sama 1 kecil, tapi enggak apa-apa, alhamdulillah. Yang penting dapat. Nah, seminggu habis panen, seminggu habis tanam itu saya naik sama ponakanku yang kemarin ngevlog bikin mie susu. Nah, itu 1 minggu setelah tanam langsung naik. Dapatnya dikit, tapi memang terlihat masih segini-segini. Tidak kami panen karena biar besar dulu. Seminggu lagi harusnya panen, saya tidak naik. Ini jadi saya sambil menceritakan kejadian apa istilahnya, bisa dibilang mistis atau apa gitu ya, yang tidak bisa dinalar. Jadi gini, terasanya itu satu hari setelah pas saya ngonten tanam jamur, itu 1 harinya, besoknya itu terasa benjol. Nah, ini sampai sekarang ini benjolnya agak abnormal. Jadi udah 1 bulan masih benjol besar, di pencet gini sakit. Jadi kalau benjolnya di sini gitu ya, keren, bisa kayak keker gitu. Tapi berhubung benjolnya di sini, jadi kayak aneh. Jadi pas malam, jadi sore itu terasa meriang. Rata-rata habis maghrib meriang. Terus saya pas itu enggak begitu sering minum obat ya, enggak begitu seneng memang. Jadi habis meriang pakai selimut tebel, alhamdulillah bisa tidur. Tapi jam 12, setengah 1, jam 1-an itu, yang kan berhari-hari selanjutnya juga tetap kayak gitu. Tidur itu terasa tindian, kebangun, terus dari tengah malam itu sampai pagi, sampai menjelang subuh nggak bisa tidur. Baru bisa tidur subuh itu. Terus ya efeknya di tempat kerja itu gini-gini, ngantuk-ngantuk. Nah gitu kan, rasanya itu suhu badan terasa panas,
kan nggak berani juga ke medis karena khawatirnya nanti dia harus suruh PCR atau apa gitu. Tapi perasa masih alhamdulillah aman. Batuk-batuk enggak, emang suhu badan panas, terus meriang tiap sore. Terus di hari-hari kan terasanya benjolnya itu langsung kemarin sempat 3 di sini, 1 2, terus agak di sini ada 1 lagi. Benjolnya sempat 3 tapi yang paling besar yang ini. Jadi kan enggak ada gejala dulu dari kecil dulu atau apa gitu, enggak, tapi langsung membesar seperti ini. Jadi kan terasa aneh. Sempat kepikiran gini, apa, sorry, saya langsung ke medis dulu karena kan bagaimanapun harus ada upaya datang ke medis. Di medis didiagnosa itu ini bisa jadi limfoma atau kelenjar getah bening atau yang lainnya mas. Jadi kalau bisa ronsen dulu, dari ronsen nanti bisa diambil tindakan apa bedah kecil atau bagaimana. Khawatirnya kan penyakit yang aneh-aneh. Tapi sampai sekarang saya tidak ronsen. Saya takutnya gini, mikirnya gini, kalau nanti saya ronsen ujung-ujungnya bedah kecil, berapa duit nanti? Kalau semisal bedah kecil 3 juta itu kan waduh sayang banget kan, eman. Terus saya pakai ikhtiar cara lain, coba tanya ke temen yang indigo, kalau istilahnya indigo yang tahu kayak gitu kan. Daripada saya operasi, mending saya beli rokok. Saya bawa ke saudara yang indigo tadi, saya ikhtiar tetap minta pertolongan kepada Gusti Allah yang Maha Pencipta, tapi lewat perantara saudara yang indigo. Jadi kan biar apa ya, saya kurang tahu juga, karena kalau ditanya tentang hal-hal yang magic, klinik kayak gitu, saya kurang begitu banyak pengalaman. Memang kalau ditanya, Mas pernah mengalami kejadian aneh tak, lihat sesuatu apa gitu di hutan? Kalau secara langsung itu saya merasa saya hanya halusinasi. Saya pernah ketika di lomba lari Ijen 100 kilo itu jam 2 malam, itu saya melihat seperti sosok ya lontong gitu, jaraknya sekitar 50 meter. Tapi karena memang saya 2 malam tidak tidur, jadi saya merasa mungkin ini halusinasi, jadi saya lanjut lari. Karena memang lomba lari, bukan lari menghindari. Balik lagi ke ikhtiar lewat saudara yang indigo tadi, saya diem, nggak bilang kalau dari gunung atau apa gitu. Jadi pas saya masuk, terus apa ya istilahnya, kayak kodam gitu ya, masuk, terus yang ngomong kayak kodamnya itu ngobrol, enggak ngobrol, dia tanya, ini sebelumnya dari mana pak? Saya pas itu masih diem. Dari gunung ya, saya bilang nggih. Terus di atas nggak bahasa Indonesia, di dur tutuk kayu. Jadi dia tahu langsung kalau saya di gunung itu mukul kayu. Saya langsung ya memang ya memang saya mukul kayu biar keluar jamur apemnya. Ya lokasi saya mukul kayu dan pas merasa merinding, tapi kayak saya merasanya gini, kalau saya merinding itu kan sudah lumrah di gunung karena saya sendirian. Walaupun pas saya lari malam kondisi masih di gunung sendirian juga masih sering merinding di sini. Bahkan saat ini saya juga merasa merinding dan agak ngomong pun kan agak kayak getar, kayak kedinginan. Jadi memang posisi saya itu di balik sini, di kayu yang agak rimbun itu, atasnya dikit, itu sempat merinding banget. Dan
Itu tapi saya tetap terus sambil naik, sambil terus mukul-mukul. Dan di akhir aktivitas saya mukul-mukul kayu itu, saya memang ngelempar kapak ke tunggak buntung. Tunggak buntung ya ini kayunya. Nah, bisa dilihat ini memang buntung sih, atasnya itu sudah buntung. Jadi kebetulan saat itu kan musim salam dari Binjai. Jadi kapak itu saya dari sana langsung lempar ke sini. Bak, salam dari Gunung Kawi, langsung saya lempar. Saya lempar. Setelah itu Kodam tadi ngasih saran untuk apa? Bikin rendaman bunga terus minta maaf. Karena memang saya akui pas kemarin saya mukul-mukul kayu itu ndak ada permisinya dulu. Istilahnya itu kulon won. Jadi langsung di area yang biasanya tumbuh jamur, di kayu-kayu pasang yang sudah busuk itu langsung saya pukul-pukul dak gitu. Jadi memang apa ya? Istilahnya hutan atau apa gunung itu kan bukan rumah kita, sebagaimana kita itu sebagai tamu. Ya walaupun tidak pakai yang seperti orang-orang pakai doa Jawa atau apa, yang penting masuk, assalamualaikum, permisi, dan luruskan niat dan tujuan ya. Kalau tujuannya untuk naik gunung ke puncak cari pemandangan, ya udah itu aja, jangan macem-macem. Maksud saya macem-macem itu gini, saya pernah naik gunung satu tenda sama temen. Saya pas di gunung kan jarang bisa tidur, apalagi kalau dingin. Dia sama pacare. Akhirnya ya cuman grepe-grepe di tenda. Kan tenda gelap. Aku gini kan ngadep atas gini, tapi emang ngeriup gini. Pura-pura tidur padahal enggak. Jadi kedengeran. Jadi buat teman-teman yang punya anak cewek suka naik gunung, dijaga. Yang cowok juga harus jaga pikirannya. Saya dulu takut. Jadi walaupun saya dulu naik gunung sama mantan ya, pas naik Gunung Kawi sini, dia sama adike di dalam tenda, aku tidur di luar beralas matras sama pakai sleeping gitu tak. Karena memang beneran takut aku. Takut kalau sampai ada pikiran-pikiran buruk kayak gitu. Dan buktinya saya dulu kan nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah macem-macem. Begitu habis nikah ya kan tahu rasanya enak gitu kan, kayak ketagihan. Apalagi gunung itu sepi. Tadi iman harus kuat. Jadi setelah dikasih kayak minuman gitu, saya minum, alhamdulillah saya udah nggak itu lagi, nggak meriang. Tiap sore udah nggak meriang, malam alhamdulillah bisa tidur. Tapi benjolnya masih. Terus awalnya itu benjolnya itu keras, ditekan sakit. Terus temen bos Jack itu lihat, oh ini anu mas, kram ya nggak bisa balik.
kayak otot kram nggak bisa balik, jadi kayak ngumpul gitu. Teman-teman ingat ketika SD nggak, yang biasanya kayak gini, lengan langsung di tak gini langsung benjol. Nah kayak gitu, tapi benjolnya besar. Pernah suatu kali itu pagi-pagi tak giniin, saya kesek-kesek di sebelahnya sini, langsung tak giniin, dak, langsung lemas. Hampir setengah jam aku sambil berjemur gini tok, sambil ngempet. Jadi buat teman-teman yang suka mendaki, kita sebagai tamu ya harap menjaga sopan santun. Istilah di sini toto wicoro, toto tumindak. Jadi harus dijaga karena kita sebagai tamu. Jadi kalau kita lihat secara langsung ya kodenya cuma seperti ini toh, seolah-olah tidak ada apa-apa karena kita memang tidak bisa melihat hal gaib ya. Tapi ternyata juga kenanya di kabarnya kalau menurut saya memang pas merindingnya ya di sini sama yang di atas. Nah, tadi juga sudah sampai atas cari jamurnya, tapi tidak ada. Sepertinya udah ada yang manen.